Jadi kalau yang pertama dari sebuah benda, yang kedua dari hubungan Ya. bisa enggak? Gimana? Jadi menggunakan pecahan sebagai ini. Dari pecahannya ini, bagian dari keseluruhan dari sebuah benda, pecahan yang digunakan adalah suci ajaran pembinaan sekaligus nanti pemaparan materi moderasi beragama yang akan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumber dilanjutkan dengan pembinaan sekaligus materi moderasi beragama yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dewasin Pembundi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumber. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi ittiba'i millati Ibrahim hanifan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pokdawas Madrasah Bapak Saifuddin S.PDI, yang saya hormati pengawas pembina di Madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Bulu-Bulu, beliau Bapak Juhri MPD, kemudian Bapak Halil MPD, yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Didi Nurhadi MPD selaku pemateri pada kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka di MI Bulu-Bulu. Ketua KKM beserta seluruh pengurus KKM MI Bulu-Bulu yang saya hormati, Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga kita hari ini bisa menjalankan aktivitas mengikuti kegiatan workshop IKM. Insyaallah kegiatan ini bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebelumnya mohon maaf yang sedianya saya hadir jam 9, tapi karena ada rakernas Kementerian Agama RI dan saya harus mengikutinya, sehingga saya jam ini baru sampai bersama ibu-ibu bapak ibu sekalian. Mungkin karena lambat ada angin dan sulit panggil tak ada, tidak apa-apa. Biasanya berpelkat seperti mata ada angin dan tidak ada apa-apa. Bapak ibu yang saya hormati, jadi memang kurikulum IKM atau kurikulum Merdeka ini menjadi satu kebutuhan hari ini. Jadi Bapak Ibu sebagai guru, itu saya sering katakan dalam setiap pembukaan IKM, bahwasanya kita ini levelnya adalah pelaksana dari kebijakan pemerintah, bukan perumus kebijakan pemerintah. Karena kita pelaksana,
maka apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah kita harus merespon positif dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai pelaksana kebijakan. Konteks Bapak Ibu itu adalah mengimplementasikan kurikulum Merdeka di masing-masing lembaga pendidikan. Kenapa kurikulum selalu berubah? Karena kurikulum itu dalam rangka merespon situasi kekinian masyarakat kita, wabil khusus merespon situasi anak didik kita hari ini yang jauh berbeda dari 5 tahun sebelumnya atau bahkan 10-25 tahun sebelumnya. Kalau tahun 90 kita kenal, dan waktu itu saya masih madrasah ibtidaiyah. Saya itu lulus MI 92, MTS 95, 98 lulus aliyah. Jadi masih ingat betul. Jadi saat saya berobat madrasah memang dari MI, MTS, madrasah aliyah, kuliahnya di DR sama IIS. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi memang CPSA cocok di tahun 90. Kemudian KBK cocok di tahun 2000-an awal, tahun 2004. Kemudian 2006 kita dikenalkan dengan KTSP. 2013 kita kenal dengan K13. Maka hari ini kita dikenalkan dengan kurikulum Merdeka. Ada dium selama ini, ganti menteri, ganti kurikulum. Saya kira itu tidak tepat bagi kita selaku pelaksana kurikulum. Apa maksudnya? Sehingga dari sini kita harus punya kesadaran juga untuk melakukan satu perubahan-perubahan dan harus merespon. Dan guru harus siap dengan segala perubahan. Perubahan kurikulum, perubahan media pembelajaran, perubahan strategi pembelajaran. Mungkin kalau dulu strategi M2M dari mulut ke mulut mengajar ceramah itu cocok. Tapi kemudian tidak hanya memakai itu hari ini. Kita sudah harus berani menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran kita. Agar apa? Ya, agar kita itu menyesuaikan dengan situasi terkini dan juga anak didik kita itu mampu merespon apa yang terjadi hari ini dan juga apa yang akan terjadi di masa mendatang. Karena anak didik kita akan hidup dalam zaman, dalam situasi yang tidak sama dengan zaman kita hari ini, apalagi zaman kita dulu ketika jadi murid. Kita harus siap merespon itu semuanya. Dulu tidak ada PBG, tidak ada ini, tidak ada tahun 90. Dan guru kita serius sekali aja. Nah, hari ini Bapak Ibu mendapatkan PBG, bahkan invasi. Invasinya saya yang kemarin ya, kalau saya sering bilang ke Pak Gasri, kalau tidak ada keluhan berarti sudah cair. Dalam rangka IKAM ini saya sering menekankan beberapa hal. Pertama, bahwa saya kira Bapak pasti hafal hadis ini. Pertama, dalam saya sempat merojaah beberapa minggu yang dulu. Jadi di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim itu ada beberapa hadis yang saya tulis, memang saya bikin. Kalau di tempat lain saya hafalkan, kalau di sini saya baca. Kenapa? Banyak kiai orang tahu. Hadis pertama adalah ta'allamu al-ilma wa 'amalu bihi. Jadi ta'allamu ajar bahasa sampeyan tapi karena jamaah al-ilma dak ka ilmu. Sehingga saya al-ilma ay kurikulum Merdeka. Hari ini. Wa 'amalu bernama akhir. Artinya kalau arti ini dan implementasikanlah bihi kalaban ilmu ay kalaban kurikulum. Sehingga Bapak Ibu harus betul-betul mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir tuntas. Supaya apa? Pemahamannya tentang kurikulum juga tuntas. Kalau ada yang dosen pikiran kita tanyakan. Atau kalau yang belum puas, japri itu Pak Didi. Insya Allah 24 jam Pak Didi siap melayani sampai.
pokok katanya IKM. Nah itu jadi ta'alamu amalu bi. Jadi setelah panjenengan Kak Dinto ampun mengikuti workshop ini, maka harus siap-siap ketika ada kebijakan dari kepala madrasahnya itu atau kebijakan bersama implementasikan IKM sudah siap, maka wa'malu bihi, maka implementasikan di madrasah masing-masing menjadi kebijakan kepala madrasah, di ruang kelas masing-masing bagian menjadi guru. Jadi lah mengotak sih tak dalam mungkin tahu jadi Allah boleh tidak usah seperti itu. Kita ini saya sering menamakan dengan sepak bola. Bapak ibu ini adalah pemain yang sedang ada di lapangan, bagian dari 11 pemain inti di lapangan. Maka ketika berada di lapangan, panjenengan jangan pakai karakternya, polanya, mekanismenya penonton. Baru mau penonton, ada lagi malu. Jangan begini, tapi nami sederhana kiri. Kan begitu. Sampai sedang berada di lapangan, tekak nalaka, so lomelo ngosan, mau berdebal aku butuh nabung. Paham tidak paham, harus mengimplementasikan kan begitu. Ketika sudah menjadi kebijakan. Jadi cok ringanu, apa yang mau TPG ya? Nah ini jadi ta'allamu al-ilma wa'amalu bihi. Kemudian yang kedua adalah ta'allamu al-ilma wa'allimu an-nas. Ta'allamu al-ilma wa'allimuhu an-nas. Ajar sampean muda ka ilmu, al-ilma da ka ilmu wa 'allimu banajarake sampean muda ka ilmu an-nas da manusia. Artinya setelah mengikuti ini panjenengan coba diketuk tularkan pada yang lain, pada guru yang tidak ikut, pada teman yang tidak ikut, nanya, jelaskan IKM begini, anunya begini, implementasinya begini, perangkatnya ini, setelah ini jelaskan. Atau kalau sampai diminta oleh kepala madrasahnya menyampaikan ke guru-gurunya, maka sampaikan, minta filenya. Mau nggak tahu, tanyakin kalau begitu. Karena kalau tidak begitu kita tidak bisa mengukur sejauh mana pemahaman kita. Ketika sudah mempresentasikan guru tahu yang buare tak tahu. Ini jangan sampai kemudian kita berpikir bahwa di dalam pokok nolok sepenting absen kena saya dengar kalau sertifikat bisa sebagai prasyarat untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru. Pencairan saya menekankan ketika rapat dengan Pak Jawas dengan Pemda, saya ingin menandatangani sertifikat, tetapi yang kegiatannya sesuai standar. Kalau tidak sesuai standar, saya tidak mau tandatangani. Kalau sesuai standar, maka jam kantor. Sampai pagi ke rumah, saya tandatangan di kantor. Aku ke kantor yang maka diberikan oleh bagian lain sampai jadi saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini dalam rangka peningkatan kompetensi. Hadis yang terakhir, hadis jadi Ibnu Ulama. Jadi qala Ibnu Mubarak, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma talaba al-'ilma fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahila. Ini nasihat untuk saya, bukan untuk para kiai sekalian. Cuma saya penting menyampaikan kepada sampean biar mendengar saja, bukan menasihati panjenengan. Dari Ibnu Mubarak adaku la yazalu ar-rajulu 'aliman. Orang itu akan tetap alim ma talabal ilma selagi dia itu selalu ingin belajar. Artinya guru yang baik adalah guru yang pembelajar, yang selalu ingin belajar, ingin mengupdate pengetahuannya, ingin mengupgrade kompetensinya. Itu guru yang baik. Sehingga apa? Kita tidak pernah puas dengan pengetahuan yang kita miliki, tapi terus saya kan mengajar bahasa Arab, Pak Nahu kan sudah sekitar itu. Contohnya diperbanyak, medianya diinovasi. Sehingga kalau kita kemudian merasa yang berikutnya, fa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahila. Maka kalau guru sudah merasa sudah top pinternya, qad 'alima ongkong pinter, faqad jahila. Maka itu betul-betul bodoh sebenarnya. Aulah madu Pak Ibnu Mubarak benar. Maka kalau guru itu sudah
sudah merasa top dengan pengetahuannya, sudah final dengan apa yang dimilikinya, berarti fakot jadinya. Sehingga saya senang dengan tema Hari Guru kemarin, guru pembelajar bahagia mengajar. Artinya guru harus terus belajar. Saya ngajar fikih terus lah, mungkin tambah diperbanyak kitabnya, apanya, dan macam-macam referensinya. Susah sih sebut aku. Saya pun bukan buku pegangan, pun LKS. Nah itu saya terbudak kaki oleh Allah. Tidak baca buku yang lain, tidak baca referensi yang lain. Tapi karena guru kenangan, Pak Guru paling pintar, Pak Guru. Seolah-olah paling hafal. Begitu awal aja mulai tahun 2000 ngajar fikih sudah gitu MTS. Sampai kami lupa deh kok Pak Guru fikih MTS. Saya katakan lagi pun Pak. Nah, sehingga ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Artinya sebagai guru kita tidak boleh berhenti belajar. Harus terus kita belajar, tukar referensi, baca, cari rujukan, cari untuk pengayaan dan macam-macamnya. Sehingga apa? Pengetahuan kita bisa terus semakin baik. Ajunan semakin alim, fa insya Allah yang mau diberikan kepada siswa dan siswinya juga semakin. Dan ketika banyak ilmu yang ajunan sampaikan ke siswa-siswinya, fa insya Allah ini menjadi bagian dari ilmin yuntafa'u bihi, yang pahalanya akan selalu mengalir dari ajunan meskipun sudah wafat. Amin Allahumma amin. PPG dapat, pahala dapat. Milih si kamar, milih TPG atau milih pahala? Kalau milih dua-duanya berarti normal sampean seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, sehingga mari kompetensi panjenengan terus itu di upgrade, diperbaiki bagi yang masih belum baik, termasuk komitmennya mengajar. Sehingga mengajar jangan dijadikan sebagai beban, tapi mengajar harus dinikmati, bahwa saya sedang ingin mencetak anak bangsa yang kedepannya akan menjadi kepala desa, kedepannya akan menjadi camat, atau kedepannya akan menjadi menteri, kedepannya akan menjadi pengawas, kedepannya akan menjadi Kasipedma, atau kedepannya menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Kita tidak tahu anak didik kita seperti apa. Nah, yang selanjutnya saya masuk ke materi tentang muatan moderasi beragama. Bapak Ibu yang saya hormati, istilah yang benar adalah moderasi beragama, bukan moderasi agama. Karena agama insya Allah moderat, tinggal pemahaman kita yang perlu dimoderasi. Nah, saya coba kutip definisinya. Ini moderasi beragama ala madhabi Kementerian Agama. Ya, jadi saya sampaikan ini, Bapak Ibu. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil jalan tengah, bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Jadi tidak ekstrim dalam beragama ini ya, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah mengkafirkan orang lain, selalu mengambil jalan tengah. Artinya apa? Bahwa kita di dalam beragama itu betul-betul tawazun, ta'adul itu dalam urusan beragamanya. Nah, saya bersingkat, moderasi beragama itu bukan satu hal yang absurd, meskipun memang abstrak. Aing keluar. Tanggung. Tapi moderasi beragama itu bisa diukur. Ada indikator moderasi beragama ala Kementerian Agama. Apa saja indikator moderasi beragama ala madhabi Kementerian Agama tadi itu? Ada 4 indikator. Pertama adalah indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan. Maksudnya penerimaan kita terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara
yang tertuang dalam konstitusi negara kita. Apa itu? Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, termasuk juga mau menerima negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah komitmen kebangsaan. Mungkin sampean secara pribadi punya pendapat seperti itu sebagai warga negara, misalnya pengen negara ini, pengen negara itu, macam-macam. Tapi kita ini berada di Indonesia, makan dari makanan yang ada di Indonesia, lahir di Indonesia, maka kita harus menerima sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus yakin betul bahwa ini bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini bukan bentuk negara jajah, tapi ini adalah hasil ijtihad para ulama kita, para founding fathers negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ini adalah bentuk negara yang merupakan bagian, bisa saja dikatakan kombinasi antara negara sekuler dengan negara agama. Negara agama kita bukan, negara sekuler bukan, tapi konstitusi negara kita itu dipenuhi dengan nilai-nilai agama, wabil khusus nilai-nilai agama. Sehingga apa? Kita tidak perlu kemudian ngorak-ngorak ini. Termasuk juga kita juga patuh menerima ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Jangan bandingkan Pancasila dengan syariat Islam. Sama yang salah. Membandingkan itu sesuatu yang sama. Kemanyaman misalnya, Kemanyaman bakso yang di sana, bakso 99 sama bakso Adil itu dibandingkan. Kemanyaman bakso Mosok Rojang ini tidak pas, penilaiannya tidak pas, sehingga tidak perlu dibandingkan. Apalagi sampai menanya, kamu mau milih Pancasila atau milih syariat Islam? Ini pertanyaan yang sama. Karena Pancasila ini aturan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi isi Pancasila itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, mana coba sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Apanya yang mau dipertanyakan? Ini indikator yang kedua. Yang pertama, indikator yang kedua adalah toleransi. Kita harus sadar betul, kita hidup dalam negara yang multikultur, multi bahasa, multi agama, dan multi yang lainnya, multi ras. Artinya di dalam dunia nyata ada banyak perbedaan di antara kita. Beda agama, beda ras, beda suku, beda bahasa. Sehingga toleransi itu menjadi hal yang sangat penting ada di dalam diri kita, supaya kita tidak selalu memusuhi orang yang berbeda dengan kita, menjelek-jelekan orang yang berbeda dengan kita. Beda agama, saya Muslim, kamu Katolik, yang penting masing-masing tidak mau. Kewajiban berdakwah, iya, tapi orangnya ketika tidak mau. Dan kita sebagai Muslim kan juga punya satu keharusan melindungi orang yang kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'man. Ada beberapa konsep kafir dalam kita. Yang harbi, Pak, ini. Yang non harbi yang tiga tadi itu, ini yang berhak kita. Sehingga tidak semuanya kita perangi. Sama juga ada orang yang beda ras dengan kita, jangan langsung dimusuhi. Beda suku dengan kita, jangan dimusuhi. Karena apa? Mereka juga adalah saudara kita sebangsa dan setanah. Toleransi antar umat beragama yang pertama. Yang kedua adalah toleransi inter umat beragama. Mungkin di lingkungan kita ada yang beda ormas, ada yang beda aliran. Ini juga bagian dari sunnatullah yang ada di sekitar kita. Sehingga yang berbeda dengan itu tidak lantas dirinya dikafirkan atau apa.
tapi mereka juga bagian dari saudara kita, seagama, sebangsa, dan setanah. Toleransi yang ketiga adalah kemauan atau dalam bahasa di sini kemauan untuk menerima negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam bahasa sini adalah trilogi toleransi. Toleransi antar umat beragama, toleransi antar umat beragama, dan kemauan menerima negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ada orang yang sebagian ambigu, Bapak. Bagaimana ambigunya? Kadang ada orang nggak mau terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, tapi jadi PNS. Oh, kok bisa? Nah, itu jadi yang ketiga, anti kekerasan. Jadi tidak dibenarkan kita melakukan satu kekerasan atas nama apapun tanpa satu hal yang jelas. Termasuk mohon maaf, kekerasan atas nama guru kepada murid. Yang dulu, tenang dulu, kita rinci dulu. Ya, apa maksudnya? Kita ini sebagai guru punya fungsi sebagai pendidik. Mungkin kotu mopednya kan dalam rangka litarbiyah wa ta'dib, lalil adab, bukan untuk menyakiti. Sama lah, suami memang diperbolehkan memukul istrinya, tapi sepanjang mukulnya itu tidak dalam rangka menciderai. Tapi kata saya tadi litarbiyah wa ta'dib. Mau tak yang betul betul mau tak keleron. Gunung kaleron bisa ditibi. Nah, sama juga gerakannya di situ, sehingga kekerasan apapun saya kira sulit kita lakukan terhadap anak didik kita. Bangsapian kita jalan mulai makin malah luar biasa. Mulai yang bisa masuk, aduh jangan mau guru saya ini. Bisa saja. Kenapa murid-murid hari ini benar gurunya kita? Kan ya, kenapa murid nambah mata benar gurunya kita itu ya? Nah ini kan sesekali perlu saya sampaikan biar ada cara pandang yang berbeda, biar tidak siswa kita selalu menjadi apa namanya orang yang selalu dipersalahkan. Itu ya, mau nambah Pak, saya itu ingat dulu ketika masih kecil, kalau boleh dikata abis karena tua bini, karena kan ya mungkin karena dekat, kalian sekolah ke kamu jadi tapi abis saya abis, kalian sekolah bini, Pak Maju gak ada, sama yang tak bisa mana, ibu nah, belum, ayo, melendem Pak, pereng saya pukul lagi, nambah. Sangat ingat. Apakah hari ini itu cocok kita menuntut? Belum. Nah makanya punishment terhadap murid-murid kita menggunakan kekerasan belum tentu efektif, karena kondisi anak didik kita jauh berbeda, dan yang harus dicatat dan diberikan garis sebesar-besarnya apa? Wali murid kita hari ini berbeda dengan wali murid. Siapa wali murid kita? Ya Bapak Ibu juga. Sehingga kesadaran itu utama lamba abdina masraki penuh keajunan kiai. Mana bisa kerana budu abdina kan itu meler ada kata tak becek tigel. Epentalet juru coba ketemu. Lamba. Sehingga makanya kita harus betul-betul menggunakan kekerasan di dalam proses kegiatan belajar mengajar pun juga dalam rangka mendisiplinkan murid-murid. Karena kita kadang tidak tahu kesadaran dari wali murid kita seperti apa terhadap pendidikan anak-anak. Yang terakhir, indikator yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi.
Indikator moderasi beragama pertama adalah komitmen kebangsaan, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga anti kekerasan, yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi. Di masyarakat kita ini kan ada banyak tradisi, tradisi ini, tradisi macam-macam lah di masyarakat kita, dan kita jangan mudah memberikan stigma terhadap tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kita. Oh, khurafat ya, sesat ya, sebentar. Kaji dulu tradisinya apa, substansinya apa. Bisa nggak kita rubah, tidak langsung dihapus. Ada yang kita tetap pada tradisi itu, pada tradisi yang tidak. Sehingga apa? Dalam melihat tradisi jangan langsung kemudian kafir, sesat, bid'ah, dolalah, begini alamat. Coba dulu dikaji tradisi, dipahami substansinya. Kalau kemudian perlu diberi inovasi, inovasi. Kalau perlu diperbaiki, yuk kita perbaiki. Karena tidak semua tradisi yang ada di masyarakat kita itu kemudian kita anggap tradisi apa, misalnya masyarakat kita beda oh nyatosan Pak Bro biasa bro, justru kalau tidak ada itu wah fungsional nyonson nikah maimut pada kita setiap Jumat ambui kalau orang selain itu kan gitu kan bila ini guna sonsonan kan sebetulnya nama pertama nama lamdu kan Jumat ada orang yang lebih setor lemahan yang soal dah sebetulnya itu sehingga apa secara hukum ini mengingatkan ini malam Jumat Sayyidul Ayyam tidak lain kan maksudnya apa ada kabel ngerem kabel sepo ngerem yasin, ngerem fatihah, ngerem tahlilan atau apa ngerem deren sekolah Arab jadi mengingatkan pada kita oh iya malam ambu ayo montak kemis sore montak malam Jumat ngerem bila mula malam Jumat beta sempat dalam Sabtu sampai malam Kamis susah Bapak Ibu dan ini satu tradisi yang baik kenapa nah boleh cuma arba macam yasin pun tak usah tanya boleh mengkarin berupa betul tiga saya nah oleh itu tradisi-tradisi di masyarakat selama masih positif tidak usah kemudian kita justifikasi stigma dengan hal-hal yang nah itu beberapa hal indikator moderasi beragama. Pertama adalah indikatornya pertama adalah komitmen kebangsaan, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga anti kekerasan, yang terakhir penerimaan terhadap tradisi. Insya Allah lulus untuk materi moderasi beragama. Nah, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya merasa senang dan bangga bisa silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Karena di BD Pak Maturaktina Kang Orang kita para presiden sama Sapora saya sudah batas telepon. Juga saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pengawas, pada Ketua KKM dan Panitia Workshop IKM ini yang telah dengan sukarela mengadakan kegiatan ini, karena kegiatan ini memang menjadi kewajiban kita bersama. Terima kasih Pak Kodewas, Pak Edi selaku materi. Insya Allah acara ini berkah manfaat dan semuanya wabarakatuh. Fatihah. Alhamdulillah yang telah berjalan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan baca surat Al-Fatihah tadi, maka acara workshop
membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, bimbang untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Bimbang untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya.